Menyelam di bawah permukaan laut tentu merupakan hal yang menyenangkan. Kita akan menemukan kota yang dihuni oleh berbagai jenis ikan yang indah, tumbuhan yang hidup, serta berbagai makhluk laut lainnya yang menakjubkan. Indonesia memiliki wilayah perairan dengan daerah sebaran terumbu karang yang sangat luas. Berada di jalur Coral Triangle, menjadikan Indonesia memiliki tingkat keberagaman karang tertinggi di dunia, salah satunya. Distribusi persebaran karang tertinggi berada di wilayah tengah dan timur Indonesia. Bali, Lombok, Sulawesi, Maluku, dan Papua menjadi hotspot bagi diversitas terumbu karang Indonesia. Di sepanjang garis pantai Indonesia yang sangat panjang dan di sekeliling pulau-pulau Indonesia yang sangat luas, terdapat ekosistem terumbu karang yang memiliki banyak peran, namun rentan terhadap perubahan. Saat ini menjadi masa yang sangat kritis bagi terumbu karang karena mereka berada di ujung kelangsungan hidupnya. Nah, teman-teman tahu nggak sih, beberapa dekade belakangan ini terumbu karang di seluruh dunia dalam bahaya. Terumbu karang merupakan kumpulan hewan karang yang dibentuk oleh ribuan hewan kecil yang disebut dengan polip yang bersimbiosis dengan alga zooxanthellae. Terumbu karang ini dikategorikan pada kingdom Animalia, film Cnidaria pada kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Terumbu karang merupakan spesies yang rapuh dan sangat sensitif terhadap perubahan suhu air laut maupun pengasaman laut. Melalui berbagai ancaman lokal yang sering terjadi saat ini, seperti pencemaran dan polusi air, mengakibatkan turunnya kualitas air, sehingga mengganggu kemampuan terumbu karang untuk memperbaiki dirinya beradaptasi melawan perubahan iklim. Kemudian, para nelayan yang masih sering melakukan perburuan ikan hias karang menggunakan racun sianida. Sebenarnya keberadaan racun sianida tidak malah membunuh ikan hias karang, justru malah membunuh keberadaan yang ada di ekosistem terumbu karang. Dan juga, penangkapan berlebihan yang menggunakan alat berbahaya dan cenderung destruktif juga masih sering terjadi loh saat ini. Nah, itulah yang menjadi penyebab mengapa keberadaan terumbu karang di Indonesia tidak kunjung membaik. Terumbu karang yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia telah mengalami fase pemutihan karang yang memecahkan rekor. Pemanasan global menjadi ancaman paling dominan yang menyebabkan coral bleaching. Degradasi akibat pemanasan global ini mampu menghilangkan warna karang yang berwarna-warni menjadi warna putih saja. Apabila coral bleaching ini dibiarkan secara terus-menerus, maka terumbu karang di seluruh dunia akan terancam. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melalui Pusat Penelitian Oseanografi, mereka telah melakukan penelitian terhadap 1067 situs terumbu karang yang tersebar di seluruh perairan Indonesia, bahwa terumbu karang yang ada dikategorikan menjadi 4 kategori. Yang pertama ada kategori jelek, itu ada sebanyak 386 situs. Kemudian ada kategori cukup, ada sebanyak 366 situs. Ada kategori baik, sebanyak 245 situs. Dan yang terakhir adalah kategori sangat baik, jumlahnya paling sedikit, hanya 70 situs. Nah, Pusat Penelitian Oseanografi juga menambahkan bahwa terumbu karang di wilayah selatan dan di bagian barat Indonesia memiliki kondisi yang jelek. Mengapa? Karena mereka harus berhadapan dengan lingkungan yang sangat ekstrim, yaitu gelombang Samudra Hindia yang sangat kuat. Nah, itulah yang menjadi alasan mengapa keberadaan terumbu karang di wilayah selatan dan di bagian barat Indonesia tidak semenarik terumbu karang yang ada di wilayah tengah dan timur Indonesia. Ekosistem terumbu karang memiliki kekayaan paling potensial karena menjadi habitat bagi jutaan biota laut. Lebih dari 25% ikan laut global berpijak, mencari makan, dan berlindung di ekosistem terumbu karang. Inilah yang menjadi penyebab kenapa keanekaragaman hayati yang ada di ekosistem terumbu karang menjadi ekosistem paling inheren yang ada di lautan. Terus kalian tahu nggak sih, sebenarnya keanekaragaman hayati yang ada di ekosistem terumbu karang itu sebanding loh sama keanekaragaman hayati yang ada di hutan hujan tropis yang ada di darat. Nah, hutan laut tropis ini juga mampu menyediakan berbagai layanan. Salah satunya mampu meredam energi gelombang untuk melindungi garis pantai dari ancaman abrasi. Kemudian, mampu meningkatkan perekonomian yang sangat pesat melalui industri pariwisata karena mendatangkan para turis dari mancanegara maupun domestik untuk melihat keindahan ekosistem terumbu karangnya. Dan juga dari sektor perikanannya, karena menjadi habitat bagi jutaan biota laut, maka mengandung nutrisi dan protein untuk kita manusia. Jika terumbu karang dibiarkan punah gitu aja, maka 90% terumbu karang di dunia akan terancam. Dunia dan Indonesia juga akan kehilangan berkah alam yang sangat berharga. Landasan bagi ekosistem laut juga akan hilang, dan kita nggak akan bisa menikmati hasil laut lagi loh. Saat ini, kita perlu berpikir dan bersama-sama mengambil langkah untuk menjaga keberadaan ekosistem terumbu karang dan menghindari kerusakannya.
Langkah yang diambil melibatkan semua elemen, jadi kamu jangan berpikir kalau ini hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau bahkan Menteri Kelautan dan Perikanan saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Melakukan upaya konservasi laut harus dilakukan, seperti mengarahkan para nelayan dan masyarakat pesisir untuk menangkap ikan menggunakan alat yang ramah lingkungan. Kita, sebagai masyarakat non-pesisir, seharusnya membantu untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang terjadi. Proyek restorasi untuk merehabilitasi terumbu karang yang rusak menggunakan upaya transplantasi terumbu karang juga lagi dilakukan oleh para peneliti dan para aktivis terumbu karang. Kita harus mendukung upaya keberhasilannya, karena jika metode tersebut berhasil, maka akan bisa diterapkan di seluruh perairan Indonesia. Dan jangan lupa untuk menggencarkan kampanye betapa pentingnya ekosistem terumbu karang dan bahaya kerusakannya. Kita harus bijak loh dalam mengelola ekosistem. Jangan sampai kamu terlalu acuh terhadap bahaya kerusakannya dan aku justru malah nggak tahu apa-apa tentang pentingnya ekosistem tersebut dan menjadikan kita sebagai aktor utama penyebab kerusakan lingkungan. Beberapa terumbu karang mungkin masih dapat bertahan hidup apabila kita mau meluangkan waktu kita untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Terumbu karang mungkin masih dapat mentolerir dirinya terhadap perubahan suhu air laut. Jumlahnya mungkin akan bertambah atau justru menyusut, tergantung kesempatan yang kita berikan kepada mereka. Beberapa kerusakan pada terumbu karang mungkin memang nggak bisa kita hindari, tapi pertempuran belum sepenuhnya berakhir. Masih ada kesempatan buat kita untuk menjaga keberadaan ekosistem terumbu karang yang lebih baik lagi. Saya, Alifa Fitam Rahmasari, Taruni Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta, jurusan Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan.